Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini, Tuhan memberi kepada kita seluruh manusia kehendak bebas atau free will. Kehendak bebas adalah kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana tindakan yang berbeda yang memungkinkan. Nah, hal ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab, pujian, kesalahan, dosa, dan penilaian-penilaian yang lain yang berlaku pada tindakan-tindakan yang dipilih secara bebas. Manusia diberi kebebasan untuk memilih atau membuat keputusan dalam hidupnya, taat atau tidak taat, beribadah kepada Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kebanyakan manusia menyalahgunakan kehendak bebas tersebut dengan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dunia sudah terkontaminasi, sudah tercemar oleh dosa. Karena itu selama seseorang hidup di dalam dunia ini, kecenderungan untuk berbuat dosa akan tetap ada sekalipun dia telah percaya kepada Kristus. Persoalannya, apakah orang yang sudah percaya dapat hidup terus-menerus di dalam dosa yang sama? Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, seharusnya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam iman, dan semakin serupa dengan Kristus. Tapi kenyataannya masih banyak orang Kristen yang sekalipun tampak rajin beribadah dan terlibat bahkan dalam pelayanan, tapi hidupnya masih saja terikat dengan dosa. Sifat, karakter lamanya juga belum berubah, dan kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Saudara, Alkitab jelas menyatakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus menyandang atau punya status sebagai orang yang merdeka, sebab kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Bahkan menjadi ciptaan yang baru. Saudara, walaupun kita adalah orang percaya yang telah diselamatkan, tidak serta-merta
kita kebal terhadap dosa. Kita masih harus tetap mengerjakan keselamatan tersebut dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman Allah yang kami dengarkan hari ini menegaskan supaya kami tidak lagi terikat dengan dosa. Hidup kami telah dimerdekakan dengan pengorbanan Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Hidup kami harus menjadi ciptaan yang baru. Karena setelah kami menjadi anak-anak Tuhan, maka pengudusan akan membawa kami memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan inginkan supaya kami tetap menjaga kehidupan kami. Dunia memang selalu menawarkan supaya kami jatuh dalam pencobaan dan berbagai macam jerat iblis. Tapi firman Allah ini menolong kami untuk tetap melangkah untuk menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kami harus semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Allah saat ini. Tanamkan mereka dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku berjalan dalam rencanamu, kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi
digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.